Selamat pagi. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Apa itu peristiwa sejarah Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan bagian dari hasil Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut kemudian diucapkan bersama-sama oleh seluruh perwakilan organisasi pemuda yang hadir. Penyelenggaraan Kongres Pemuda II yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Kalau ditilik sejarahnya, agenda Kongres Pemuda tersebut telah disusun sejak 2 tahun sebelumnya, yakni setelah Kongres pertama rampung digelar. Agenda Kongres Pemuda kedua mengusung tujuan menyatukan bangsa, terutama kalangan pemuda Nusantara. Penyatuan itu bisa dibilang sebagai tujuan utama Kongres Pemuda kedua, sebab pada rapat sebelumnya cita-cita itu belum terwujud. Panitia Kongres Pemuda II. Rumusan kepanitiaan Kongres Pemuda II telah selesai dibuat sekitar 2 bulan sebelumnya, tepatnya melalui rapat yang digelar pada 12 Agustus 1928. Katja Sangkana Pemuda Indonesia, Pembantu 3 RCL Senduk Jong Seleps, Pembantu 4 Johannes, Pembantu 5 Muhammad Rosjani, Pemuda Betawi. Agenda Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II diselenggarakan di 3 gedung yang berbeda dalam kurun 1 hari 2 malam, yakni pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Membahas tentang rapat pertama dalam agenda Kongres Pemuda II diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Lapangan Banteng. Sambutan Ketua Kongres Pemuda II Soegondo Jojo Puspito membuka kongres itu dengan pidato pembukaan pada pukul 20 WIB. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh dia, seperti tentang pentingnya Kongres Pemuda, sejarah organisasi pemuda, pendidikan, perbedaan Kongres Pemuda 1 dan 2, dan sebagainya. Pidato Muhammad Amir, asisten psikiatri di Stovia, merupakan penyampai pidato pertama dalam agenda Kongres Pemuda kedua. Pidato para perwakilan organisasi pemuda selain Dr. Muhammad Amir, sejumlah perwakilan organisasi pemuda lainnya juga turut menyumbang pidato di agenda Kongres Pemuda tersebut. Pidato Muhammad Yamin menyampaikan pidato berjudul Persatuan dan Kesatuan yang mengulas tentang pentingnya persatuan untuk kebangsaan. Agenda Kongres Pemuda pada hari kedua meliputi rapat kedua dibuka oleh Djoko Masaid. Agenda Kongres Pemuda kedua. Hari kedua dibuka oleh Wakil Ketua Djoko Masaid pada pukul 7.30 WIB. Inoe Martakoesoma menyampaikan pendapat. Inoe Martakoesoma salah satu tokoh penting dalam Sumpah Pemuda, juga turut menyumbang ide soal pendidikan anak. Pidato Soenaro tentang kepanduan dalam demokrasi selain gerakan kepanduan. Djoko Masaid sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda kedua digantikan oleh Sotjojonet Pusponegoro. Djoko Masaid mengundurkan diri dari rapat karena ada perbedaan pendapat tentang fungsi organisasi. Ia menyampaikan lagi tentang persatuan bangsa Indonesia dengan mengutip buku Ramayana dan Mahabharata.
Pidato penutup untuk mengakhiri agenda Kongres Pemuda ini, Segundo menyampaikan pidato penutup sebelum hasil pemutusan Kongres diadakan. Hasil Kongres Pemuda II dan pemutusan Kongres itu kemudian dibacakan oleh ketua, dikutip dari buku Sumpah Pemuda, Latar Belakang Sejarah dan Pengaruhnya bagi Penggerakan Nasional. Hasil Kongres Pemuda II memutuskan bahwa kaum pemuda Indonesia mengakui, menjunjung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perkumpulan dan pergaulan anak Indonesia karena dalam kongres itu juga bisa dipakai buat mengeluarkan perasaan kebangsaan. Setelah keputusan kongres dibacakan, para pemuda kemudian mengucapkan ikrar. Berikut ini isi Sumpah Pemuda yang dikenal sekarang. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Kami mohon maaf. sekian dari kelompok kami. Terima kasih.